Gimana kalau saya akan cerita tentang seorang pria yang awalnya miskin, lalu tiba-tiba hidup mewah hanya karena sebuah kupon? Ini bukan cerita tentang kaya mendadak pada umumnya. Ini kisah Charles Ponzi, penipu legendaris dalam dunia scamming. Namanya jadi julukan untuk skema investasi gila yang sampai sekarang masih bikin kita mikir, kok bisa ya? Jadi sekarang kita akan mengungkap kebenaran di balik pria yang nekat mengakali sistem, walaupun cuma sementara. Charles Ponzi bukanlah anak orang kaya. Dia berasal dari keluarga sederhana di Italia. Bermimpi untuk ingin hidup lebih layak, dia berlayar ke Amerika di tahun 1903, sebuah negara yang dipenuhi dengan banyak peluang. Tapi alih-alih menemukan kesuksesan, dia malah berurusan dengan hukum. 2 kali, pemalsuan dan penyelundupan membuatnya mendekam di penjara. Sebuah kenyataan pahit bagi seorang pemuda ambisius ini. Setelah dibebaskan di tahun 1913, Ponzi berpindah-pindah pekerjaan. Hidupnya serba pas-pasan. Lalu, pada tahun 1919, takdir membawanya ke posisi sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor di Boston. Nah, disinilah cerita mulai menarik. Di sini Ponzi menemukan sesuatu yang membuatnya melihat sebongkah harapan. Sesuatu itu disebut International Reply Coupon. International Reply Coupon adalah semacam kupon yang dapat ditukar dengan cap surat menyurat antar negara. Dengan perbedaan harga kupon di Italia dengan Amerika, Ponzi melihat sebuah profit yang menggiurkan, yang mencapai 400%. Melihat peluang ini, dia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan mulai melakukan bisnis ini. Tapi karena membutuhkan modal yang sangat besar, dia mencoba meminjam uang ke bank, tapi ditolak. Lalu dia memutuskan untuk menggalang dana dari para investor untuk membeli IRC dengan harga murah di Italia untuk kemudian ditukarkan dengan cap di Amerika. Saat itulah otak Ponzi mulai bekerja. Di Januari tahun 1920, Ponzi mendirikan perusahaan investasi di Boston untuk meyakinkan para investor dengan skemanya. Ini dia plot twist yang akan mengubah segalanya. Dengan lidah manisnya, Ponzi menjanjikan para investor itu keuntungan yang sangat tinggi dengan resiko yang sangat kecil. Ponzi menyusun rencana yang begitu berani, begitu tak masuk akal. Dia membuat skema dengan membayar keuntungan yang dijanjikan kepada investor lama dengan menggunakan uang dari para investor baru. Dengan iming-iming balik modal 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari. Banyak orang yang tergiur. Di bulan pertama dia mendapatkan 18 investor dengan total 1.800 US dollar. Dia membayar mereka di bulan berikutnya dari uang investor barunya. Berita menyebar dan investasi bertumbuh dengan cepat. Ponzi juga menyewa para agen untuk mencari anggota baru dengan mendapatkan komisi. Di bulan Maret 1920, uang dari para investor sudah mencapai 25.000 US dollar. Hingga di bulan Juni tahun yang sama, investasi sudah mencapai 2,5 juta US dollar. Meskipun Ponzi masih membayar kembali beberapa investornya, dia belum menemukan cara untuk benar-benar mengubah IRC menjadi uang tunai. Dia juga kemudian menyadari bahwa mengubah kupon menjadi uang secara logistik sangat tidak mungkin dilakukan. Misalnya untuk 18 investor awal pada bulan Januari 1920, untuk investasi 1.800 US dollar mereka, diperlukan 53.000 kupon untuk benar-benar merealisasikan keuntungan itu. Dan untuk 15.000 orang investor berikutnya, dia setidaknya harus mengisi kapal berukuran Titanic dengan kupon hanya untuk mengirimkannya dari Italia ke Amerika Serikat. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak menghasilkan uang dari menjual kupon itu. Dia sedang memainkan permainan tipu muslihat untuk membangun sebuah istana di atas janji manisnya. Untuk beberapa saat memang terlihat begitu luar biasa. Dia merasa sudah mengakali sistem. Bayangkan, saat itu Ponzi bisa meraup 250.000 US dollar per hari. Keuntungan Ponzi semakin melambung. Dia menikmati uang para investor itu untuk membiayai gaya hidupnya sendiri. Membeli sebuah mansion di Lexington, Massachusetts, dan membeli Locomobile, mobil mewah pada saat itu. Tapi pepatah lama bilang, kebaikan tidak akan bertahan selamanya. Seiring makin banyak orang yang berinvestasi, kecurigaan dan keraguan orang-orang mulai bermunculan. Beberapa orang mulai mempertanyakan operasi bisnis Ponzi yang sebenarnya. Surat kabar The Post mulai menerbitkan serangkaian artikel yang mempertanyakan bagaimana mesin uang Ponzi ini beroperasi. Koran itu lalu menghubungi Clarence Barron, jurnalis keuangan Dow Jones and Company. Clarence mengamati walaupun Ponzi menawarkan keuntungan investasi yang fantastis, tapi dia tidak menginvestasikan uangnya sendiri di perusahaannya. Dia hitung-hitung kalau Ponzi memang berinvestasi sebanyak yang dia klaim lewat perusahaan sekuritasnya, berarti harus ada 160 juta kupon balasan pos yang beredar di dunia. Padahal kenyataannya cuma ada sekitar 27.000. Berita ini memicu kepanikan massal, dan orang-orang menyerbu kantor Ponzi. Dia berkeliling di antara kerumunan serta mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Banyak yang berubah pikiran dan membiarkan uang mereka tetap diinvestasikan padanya. Namun ini menarik perhatian Daniel Gallagher, jaksa penuntut umum Amerika Serikat Distrik Massachusetts. Gallagher menugaskan seorang ahli keuangan untuk mengaudit perusahaan investasi Ponzi. Di hari yang sama, hasil audit itu menunjukkan bahwa Ponzi setidaknya memiliki hutang senilai 7 juta US dollar. Dengan berita-berita yang menyebutkan penangkapannya tinggal menunggu hari, Ponzi menyerahkan diri kepada otoritas federal. Dalam 2 dakwaan federal, Ponzi menghadapi
menghadapi tuduhan 86 pelanggaran penipuan surat dan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Atas desakan istrinya, Ponzi mengakui satu dakwaan pada tanggal 1 November 1920 di hadapan hakim. Ponzi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara federal. Namun setelah 3,5 tahun di penjara, dia didakwa lagi 22 tuduhan pencurian oleh negara bagian. Ponzi dinyatakan bersalah dan dihukum tambahan 7-9 tahun penjara sebagai pencuri yang terkenal dan keji. Di bulan September 1925, setelah mengajukan banding atas hukumannya, Ponzi dibebaskan dengan jaminan. Dia langsung kabur ke daerah Springfield di Jacksonville, Florida, dan mendirikan Churchon Land Syndicate. Dia memanfaatkan booming properti di Florida. Dia menawarkan investor sebidang kecil tanah dengan janji keuntungan 200% dalam 60 hari. Padahal itu cuma kedok penipuan. Tanah yang dijual sebenarnya adalah rawa-rawa, sehingga membuatnya ditangkap lagi. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara di negara bagian Florida. Namun Ponzi mengajukan banding atas hukumannya dan dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar $1.500. Ponzi yang kalah pun kabur ke Tampa. Dia mencukur rambutnya, menumbuhkan kumis tebal, dan mencoba kabur ke Italia dengan menyamar sebagai awak kapal dagang. Berita ini bocor ke telinga deputi sheriff dan mengejar kapal itu sampai pelabuhan di New Orleans. Di sana, Ponzi pun diciduk. Dia dikirim kembali ke Massachusetts untuk melanjutkan sisa hukuman penjara. Akhirnya pada 7 Oktober 1934, setelah dibebaskan dari masa hukumannya, Ponzi dipulangkan ke Italia dan tidak diizinkan untuk kembali ke Amerika. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini?